Saya Margaret Sylvia Sabarovek dari Universitas Papua. Sekarang sedang mengikuti Pekerti yang diselenggarakan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Strategi pembelajaran dan motivasi belajar disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti bagi dosen di perguruan tinggi oleh Dr. Syihabudin Said MSI. Tujuan umum, jadi berikut tujuan umum mengikuti workshop pekerti. Diharapkan peserta mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran dan memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan pembelajaran khusus berikut. Definisinya, yaitu strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, pembelajaran sendiri yaitu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Macam-macam strategi pembelajaran bisa dilihat. Di mana modul pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintak. Contohnya model pembelajaran kooperatif. Di sini ada strategi pembelajaran, rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Lalu metode pembelajaran, cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana dalam bentuk kegiatannya, contoh pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Nah, di sini lagi ada teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Perbedaannya dari teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan dan memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Lalu ada taktik pembelajaran.
Taktik pembelajaran adalah ini ya, yang membedakan gaya pengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya, pada siang hari guru mengajar dengan ceramah penuh dengan humor. Motivasi belajar. Seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita menurut Mujiono. Dan motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung menurut Hamzah B. Uno. Di sini bisa dilihat ciri-ciri motivasi belajar menurut Sadirman, antara lain yaitu tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah untuk orang dewasa, lalu lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diingini itu, lalu ada sedang mencari dan mencari masalah. Dalam belajar. Iya, bisa diperhatikan bagian B tadi. Motivasi belajar siswa antara lain. Ya, menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi berprestasi apa sih? Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Basic dosen yang perlu dikembangkan yaitu kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswa.
untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, dan isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa beragam karakteristiknya. Yang keempat, seorang dosen dapat sintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogi, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan Ya, pendekatan lain dalam membangun motivasi ada expertise, keahlian, empati, entusiasme, clarity, kejelasan, kultural responsiveness, budaya tanggung jawab. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk pembelajar di perguruan tinggi berikut. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman. Tiga kegiatan utama di perguruan tinggi yakni pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. 1. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. 2. Menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. 3. Menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan mahasiswa dibentuk memiliki kekuatan kehendak, the power of will. 2. Memiliki persistence, ketekunan. 3. Memiliki keinginan, desire, untuk menjadi suatu kenyataan. Peterson and Seligman. Sukses dalam belajar. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai yaitu learning to know, mengetahui. 2. Learning to be, menjadi diri sendiri. Learning to do, melakukan. 4. Learning to live together, kooperatif, hidup bersama. Tujuan atau cita-cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan,